korban ini kemudian lari, pelaku juga ngejar gitu ya. Bawa apa sih Pak, pisau ya Pak? Enggak, saya gini terlentang pokoknya, saya terlentang gini nih. Kaki saya udah gini terlentang. Saya udah pasrah. Kepribadiannya juga udah berubah, sebelum puasa itu udah agak beda. Ini mencirikan perilaku agresi ketika seseorang mengalami kecewa. Dia langsung berontak, pas kesini dia membenturin. Warga Dusun Sindang Jaya merekam tarsum yang tengah membuang potongan tubuh di sekitaran rumahnya dan juga detik-detik penangkapan dari tarsum. Kami akan menunjukkan visualnya untuk Anda, pemirsa. Yang Anda lihat saat ini adalah tanggal 3 Mei 2024, di mana kejadian pembunuhan disertai mutilasi yang sadis dilakukan oleh tarsum kepada istrinya, Yanti, di Dusun Sindang Jaya, Ciamis, Jawa Barat. Warga merekam di area rumahnya yang menunjukkan terdapat pos kamling dan juga tarsum mendekat ke arah pos kamling tersebut, yang kemudian diketahui bahwa tujuannya adalah membuang atau meletakkan potongan tubuh dari korban mutilasi yang sudah ia lakukan beberapa waktu sebelumnya, yang diketahui adalah istrinya sendiri. Warga tersebut pun terkejut, namun tidak ada yang kemudian bisa dilakukan karena seperti yang Anda lihat, tarsum membawa senjata tajam atau pisau begitu, yang diduga kuat ini adalah yang ia gunakan untuk memutilasi istrinya. Tak lama kemudian tarsum juga mencoba untuk menusukkan pisau tersebut ke tubuhnya sendiri atau melukai dirinya sendiri. Selang beberapa jam setelahnya, pemirsa, Babinsa dan juga aparat setempat mengarah ke lokasi kejadian untuk mengamankan tarsum yang pada saat itu melakukan pemberontakan dan juga menolak untuk diamankan. Tarsum terus membawa pisau yang ia gunakan untuk memutilasi, sehingga Babinsa dan juga aparat serta warga ini juga cukup berhati-hati untuk mengamankan. Setelah berhasil diamankan, tarsum pun dibawa ke kendaraan dan menuju polsek dengan cara diikat kedua tangan dan juga kakinya. Hal ini dilakukan untuk kemudian ini menghindari pemberontakan dan juga ancaman dari tarsum. Tim Fakta kali ini datang langsung ke Ciamis, Jawa Barat, pemirsa, untuk melakukan penelusuran dan juga mengungkap fakta pembunuhan sadis suami bunuh istri yang juga memutilasi jasad sang istri yang terjadi pada tanggal 3 Mei 2024 atau pada Jumat pekan lalu. Sekarang kami sedang mengarah ke TKP atau lokasi kejadian. Dan ini terletak di Dusun Sindang Jaya, Desa Cisontrol, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Pemirsa, kalau diperkirakan dari pusat Kabupaten Ciamis ini sekitar kurang lebih 1,5 hingga 2 jam ya. Dan kita akan lihat secara langsung di mana lokasi kejadian tersebut. Anda menyaksikan Fakta bersama saya, Tiara Harahap. Ya, ini kita sudah hampir sampai, sudah berada lebih dekat dengan TKP atau lokasi kejadian. Dan akan mencari tahu langsung seperti apa kemudian ini kronologi kejadian pada saat tanggal 3 Mei 2024. Tetapi karena yang mengetahui kejadian langsung ini adalah warga sekitar dan juga Ketua RT setempat, kita akan langsung bertanya apa yang kemudian didengar dan juga dilihat oleh Ketua RT setempat. Kita temukan faktanya. Ya, ini saya sudah masuk ke Desa Cisontrol ya, jadi sepanjang jalan tadi nggak banyak rumah-rumah sebenarnya, hanya ada beberapa aja seperti yang bisa dilihat di sebelah kanan ini, dan ini jarang. Kita udah ketemu Pak RT ya, di depan saya ini sudah ada Pak RT setempat.
di Pos Kamling. Assalamualaikum Pak RT. Waalaikumsalam. Tiara Fakta TV One Pak, yang Iya. janjian sama Pak RT sebelumnya. Iya, Sehat Pak? alhamdulillah Oke. saya sehat. Pak RT, saya minta izin ya untuk diceritain mengenai Iya. kejadian kemarin. Sebelumnya turut berduka cita dari teman-teman juga atas kejadian yang terjadi di Desa Cisontrol ini. Iya, iya. Pertama kali Pak RT lihatnya di mana? Di sini bukan? Kalau pertama kali saya yang lihat itu di sebelah sana. Oh bukan ya? Ya Kalau bukan di sini. bukan di sini. Kalau Iya. di titik ini Di titik ini Enggak. emang ada pelemparan kaki sama tangan gitu. Oh, Itu potongan informasi. tubuh. Iya, potongan tubuh. di daerah mana Pak? Di- Boleh ditunjukin? pas di sini nih. Di sini. Ini Oh, di di sini. sini ya? Iya, kaki sama tangan di sini. Gitu Jadi ya. video yang sempat viral ya Pak ya? Ya. Itu tuh kan mohon maaf, ini kan pelaku lagi melemparin beberapa potongan Iya, tubuh. iya. Itu di sini. Iya, di sini, di sini. Mhm. Nah, di sini. Nah, waktu itu kan juga ada video. Itu berarti yang rekam warga ya Pak ya? Iya, warga. Bukan dari Pak RT Bukan, sendiri. bukan. Karena Saya kan- nggak sempat ngerekam apa-apa, video apa-apa gitu. Oke, dan posisinya Pak RT juga kebetulan bukan di pos kamling. Bukan di pos ini. kamling, iya. Jadi memang kalau kita ingat ya, ada video yang sempat viral ini menunjukkan pelaku atau tarsum ini melempar potongan tubuh, titiknya adalah di sini, dan Iya. dari video tersebut ini sudut pandangnya angle-nya adalah di sini ya. Jadi bisa diperkirakan mungkin warga yang kemudian ini berada di sekitaran rumah di sebelah kanan saya ini Iya. yang kemudian ini mengambil video tersebut pada saat pelaku melakukan itu. Iya, iya. Oke, Pak RT, awal mula ketemu pelaku saat itu di mana? Di sana, di sana. pas Kita kuburan. Iya. izin jalan ke sana Iya, ya, iya, Pak RT boleh. ya. Iya. Kejadian Nah, pada saat pertama saya ditawarin daging ini pas di sini. oh di titik ini. Iya, di titik ini. Di titik ini pas pertama saya ditawarin daging. Oke, Pak RT Iya. pada saat itu mau mengarah kemana Ya, sebenarnya? saya udah dapat informasi yang bilang sama saya dari saya mau kerja gitu. Ada yang informasi bahwa si tarsum kejadian lagi katanya, terserang lagi gitu. Terserang lagi nih. Iya, maksud terserang itu seperti waktu yang 2 hari sebelum terjadi itu. 2 hari sebelum Iya. terjadi, apa yang kejadian dengan Pak Tarsum ini? Iya, kejadiannya seperti itu. Awalnya dia seolah mau mencoba bunuh diri gitu. Posisinya Pak RT di sini? Saya titik di ini? sini seperti ini, dia dari sana. Oh, dari arah sini Iya, ya? dari arah sini ke sini. Karena kan kebetulan Iya, rumah pelaku di iya, sebelah di sana sana. ya, Pak ya? Iya, iya, Jadi iya. ibaratnya Pak RT papasan lah ya? Iya, papasan. Oke. Emang di sini saya pas berhenti soalnya dia udah bawa pisau, bawa baskom, dan langsung dia di sini nawarin saya, Pak, tolong. Langsung berhadapan gini ya? Iya, Pak, langsung berarti? berhadapan gini saya Oke. di sini gitu. Pak, tolong beli, Pak, tolong beli. Kalau misalnya bahasa itu, kalau bahasa Sundanya, nah, Pak, ya beli Pak gitu kalau Sundanya. Ini daging Sianti, bener ini daging Sianti sudah tidak ada gitu. Itu saya kaget. Emang di baskom itu udah ada daging yang berwarna agak ya merah sama putih-putih itu, dan dia masih pegang baskom, bawa pisau. Jadi yang kiri itu masih pegang pisau tangan kiri. Ya itu. Allah, masih bawa senjata Iya, berarti? masih bawa senjatanya. Pas saya itu dia taruh di sini baskom, dia balik lagi ke sana. Nah, pada saat nawarin daging ini kan nggak biasa ya? Apa Iya. yang sebenarnya pertama kali terlintas di benak Pak RT waktu pelaku nawarin Ya daging? emang saya kaget juga, soalnya bukan itu daging yang curiganya, soalnya dia sebut-sebut nama istrinya gitu. Emang si Yanti sudah nggak ada gitu. Tapi pada saat ketemu Pak RT itu yang dibawa berarti hanya baskom aja ya Pak? Iya, ya? yang di baskom. Bukan potongan tubuh yang dibuang di pos kamling? Bukan. Oke. Jadi udah mungkin gitu, udah motong daging itu langsung dia bawa dari balik lagi ke sana. Jadi yang kedua kalinya dia bawa jasadnya ke sana, iya. Jadi dipotong di tengah, udah itu dikumpulin lagi di sana. Dipotong di tengah jalan? Iya, di tengah jalan. Gitu. Ya, tempatnya di sana pas dekat nih, yang ngumpulin Pas deket. dagingnya itu pilar itu tuh. Oke, kita boleh ke titik Iya, yang boleh, Pak boleh. RT lihat pelaku itu ya? Iya. Nah, ini yang TKP terakhir di sini. TKP terakhir? Yang sama karung, sama jasad badannya Oh, ini di iya, sini. iya, iya. Ini Ada jasad beberapa yang sama tersebar di karung itu di sosmed. sini yang ditutup pakai daun sama itu di sini. Gitu. Dan semuanya dikumpulin di sini? Iya, dikumpulin, dimasukin Pelaku sama sendiri yang ngumpulin? Iya, sendiri, langsung dimasukin karung sendiri gitu. Nggak ada yang itu. Terus pelaku sendiri. Oke. Ini yang Ini terakhir. di titik terakhir? Iya. Oke. TKP kedua ini di sini.
di sini di TKP kedua waktu memotong, mungkin gitu, soalnya saya nggak sebegitu seutuhnya melihat, cuman di sini kelihatan lagi gitu doang, udah saya langsung pergi gitu. Jadi Pak RT lihat dari jauh ya? Iya, dari sana. Dan lokasinya adalah iya, ini? di sini, dia pergi ke bawah, langsung bawa ke sini, jadi dipotong di sini. Pergi ke bawah itu untuk mengambil Emang jasad? pertama kali di sana, ya. Pertama kali pembunuhannya di sana. Oke, jadi sempat ditaruh di tengah jalan ini ya, pemirsa. Iya, iya. Sedikit mungkin saya bisa menggambarkan ya, bahwa ini betul-betul di tengah jalan. Di sebelah kiri saya ini ada rumah warga. Ada satu rumah warga di sini. Di sebelah kanan ini lahan kosong ya, Iya, jadi iya. lahan kosong. Kebun, iya. Pada saat kejadian, informasi yang disebutkan oleh Pak RT memang betul ada beberapa potongan tubuh dan juga jasad dari istri pelaku yang kemudian ini diletakkan di sini untuk kemudian dilanjutkan proses mutilasi Iya, itu ya Pak ya. Iya, iya. Iya, kalau sekarang kita lihat aja memang kondisinya sepi ya Pak ya. Iya, Bisa... seperti ini. Nah, awalnya di sini pertama berlumuran darah sama balok yang itu di sebelah sini gitu. Nah, di sini ini mungkin awal di sini, soalnya yang ada di sini sendal korban, gelang di pasir. Jadi di sini ada barang-barang milik korban. Jadi di sini ada bekas warna putih ini Iya, Pak RT yang nih, dimaksud. di sini. Iya, ya. Nah, sini. Ini bekas gitu. warna putih Iya, ini iya. adalah bekas membersihkan. Nah, bekas pas darah. pentungan balok adanya di sini. Ada balok di sini, ya pas di sini gitu. Jadi benar-benar Benar-benar di sini lokasi. jalan. Iya. Itu yang kurang lebih bisa digambarkan ya Pak RT ya. Iya, iya. Mungkin kita setelah ini boleh melihat dari depan kondisi Oh. dari rumah korban ya. Iya, ya, buat. Dan juga meminta izin jika memang berkenan memberikan sedikit keterangan berkaitan dengan kronologi itu sendiri. Kita tidak bisa sekali lagi menjelaskan terlalu detail apa yang kemudian dilakukan oleh pelaku di sini karena memang ini sangat sadis pemirsa, tentunya mengganggu Iya. kenyamanan juga. Iya. Oke, kita lanjutkan Pak RT. Iya. Jadi permasalahannya ada di rumah, tapi setelah itu korban, Iya. Pak RT menduga korban ini kemudian lari, Ya, kena di sana. melewati gitu. jalan ini, Iya. pelaku juga ngejar gitu ya, bawa senjata Iya. tajam. Bawa apa sih Pak, pisau Enggak, ya Pak? enggak. Balok Dia- itu aja? Iya, kalau pisaunya dia kabarnya jadi balik lagi ke sini. Balik lagi ke rumah Iya. untuk ambil pisau. Waktu pertama kali dia nggak bawa senjata gitu, cuman bawa balok itu doang yang ada di situ. Ini rumah pelaku dan korban? Iya, pelaku sama korban. Oke, Gitu. terus informasinya kan pelaku ini ada gangguan jiwa dan lain sebagainya. Ini memang warga pertama kali tahu atau sebelumnya memang sudah pernah ada informasi itu? Oh, nggak ada sama sekali itu. Ya, yang setahu saya yang disebut gangguan jiwa itu waktu di malam Rabu itu 2 hari sebelum kejadian. Nah, bahkan saya sempat menolongin. Nah, bahkan dia membenturin kepalanya juga di tiang listrik ini. Oh, di tiang listrik ini? Iya, yang pertama malam Rabu pertama di rumah. Nah, pas di situ Jadi, dia pelaku keluar dari rumah. enggak, awalnya dia menyekik sendiri di rumah, telentang badannya. Pas saya masuk, soalnya saya udah ada curiga waktu datang ke rumah saya. Udah curiga menitipin anak. Saya sangka lagi ada masalah sama istrinya. Pas saya habis maghrib datang ke sini, pas lihat dari kaca dia udah telentang lagi nyekik sendiri. Nah, udah saya lepasin, 2 kali ngelepasin, dia berontak, terus bangun. Dia pertama membenturin kepala di rumah, di pilar rumah ini dekat Di depan pintu. ini Pak? Enggak, di dalam. Oh, di Di dalam dalam. kan ada pilar gitu. Ya. Dia pertama membenturin di situ. Oke. Udah saya tangkap, didudukin lagi, disadarin, bahkan saya dibantu sama istrinya waktu sudah membenturin kepala. Dia lepas lagi Dan lari. itu kondisinya juga bukan ada pertengkaran dengan istrinya ya Pak? Enggak ya? ada sama sekali. Memang betul-betul dari Pak Tarsumi Iya, sendiri? betul-betul. Nah, keluar, dia langsung berontak, keluar. Pas ke sini, dia membenturin kepala di area sini, ya, tiang listrik ini. Langsung dia bastel jatuh di sini. Udah mau saya tangkap tolongin, dia lari lagi ke sana. Yaitu udah lari ke sana, dia pas di atas sana, tuh di parit situ, dia jatuh. Udah saya tangkap, dia berontak lagi, lari. Nah, lari ke bawah ke sana, membenturin lagi kepala di rumah itu, di tembok. Itu 2 hari sebelum kejadian? Iya. Permasalahannya nggak sempat diceritakan ke Pak RT ya? Nggak ada. Gitu. Cuman dia minta tolong, Bapak sanggup nolongin saya 10 juta waktu di situ besok. Katanya. Disebut nominal 10 Iya, juta iya. itu? Ya saya sanggupin, udah. Saya sanggupin besok tolong. Yang penting kamu sadar, udah pulang dulu. Itu semua anak dan istrinya lihat langsung atau ada? Kalau anaknya nggak ada, gitu. Soalnya Hanya yang istrinya juga di sini nggak ikut ngejar, gitu setelah kejadian. Yang anaknya yang SMP itu dia lagi
apa tamasya ke Jogja dari sekolah gitu pas hari itu. Nah, kalau keterangan dari istrinya sendiri memang permasalahan atau mungkin kendala kesehatan dari Pak Tarsum ini sendiri apa? Nggak ada. Nggak ada. Jadi Nggak ada. permasalahan ekonomi juga nggak ada. Nggak ada, utang piutang nggak ada. Yang saya ketahui dan saya tanya langsung sama istrinya nggak ada. Yang membebankan dia itu nggak ada. Entah apa yang menjadi Pemicu ya? Iya, pemicu depresinya dia itu entah seperti apa gitu. Jadi itu memang muncul akhir-akhir ini Iya, juga, Pak? akhir-akhir ini. Pokoknya dari malam Rabu sampai terjadi kejadian hari Jumat itu drastis sekali gitu. Nggak ada awalnya, nggak ada gejala gimana, reaksi apa, nggak ada gitu. Sampai sempat dibawa ke dokter nggak kira-kira? Nah, itu pada malam Rabu itu karena dia ada luka di kepala, sempat dibawa ke klinik Purwa. Tapi untuk yang berkaitan dengan kesehatan Iya, atau kelihatan itu kejiwaan, karena luka, masalah kejiwaan kejiwaan, enggak. Tapi menurut ini ada laporan waktu itu bilang pada hari Kamisnya itu keluarganya sempat berkonsultasi ke Puskesmas Hancak. Jadi Pak RT, warga sebelum kejadian, betul-betul kejadian di 7:30 pagi hari Jumat itu ya, Iya. lihat antara Pak Tarsum dan juga istrinya masih barengan, masih bersama baik-baik aja. Iya. Itu kapan terakhir Masih- informasinya? Informasinya saya pagi-pagi hari Jumat itu, soalnya saya pulang dari sini jam 12 malam nemenin ya saudaranya di sini nginep. Itu yang satu itu dia sempat cerita sama saya pagi-paginya itu dia udah siapin makan pagi, sarapan apa itu kopi segala macam, bahkan sempat dipijitin segala macam istrinya ini? itu. Istrinya itu sama suaminya. Oh, dipijitin sama Pak Iya, Tarsum? pagi-pagi itu gitu. Sempat dipijitin katanya gitu. Nah, dia keluar katanya saya beli rokok, dia istrinya langsung beli rokok ke warung yang tadi itu di atas. Jadi cepat sekali Cepat ya sekali, kejadiannya. iya, Antara kejadiannya. pagi-pagi, jadi informasi dari Pak RT ini memang pagi-pagi warga tuh masih melihat bahwa antara Pak Tarsum dan juga korban ini baik-baik saja. Iya, baik-baik Bahkan saja sempat gitu, sempat dipijit, dipijitin, sempat sempat dibelikan beliin rokok. rokok segala macam gitu. Iya, gitu. Sebelum akhirnya kejadian di Di 7:30 pagi. 7:30 pagi itu, iya. Oke. Pak RT terima kasih banyak. Kalau misalnya memang nanti keluarga berkenan, mungkin kami juga meminta cerita dari korban. Tapi Iya, tentunya keluarga korban memutuskan apakah kemudian ini berkenan atau tidak. Makasih banyak Iya, Pak iya, RT. iya, Kita iya. temukan fakta selanjutnya. Saya gini terlentang pokoknya, saya terlentang gini nih. Kaki saya udah gini terlentang nih. Saya udah pasrah.